Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hidayanti Arhab. Ana min qismi ta'lim al-lughatil arabiyyah fi kulliyati tarbiyah wa tahilin mudarrisin fil jami'ati hukumiyah Amiyah Imam Bonjol Baden. Baik, saya di sini akan membahas tentang qawaid asasiyah, yang mana qawaid asasiyah ini adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah dasar bahasa Arab. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang kalam, yang mana kalam ini terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Adapun ciri-ciri dari isim yaitu jika suatu kalimat itu dimasuki oleh huruf hafat. Adapun huruf hafat itu ada 9, yaitu min, ila, ain, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, wal lam. Jika salah satu huruf hafat itu masuk dalam suatu kalimat, maka itu dinamakan dengan isim. Al-misal, bismillah. Yang kedua yaitu apabila suatu kalimat itu bertanwin, contohnya hudan. Hudan ini bertanwin, maka dia termaksud isim. Yang ketiga ini yaitu apabila alif lam masuk pada awal kalimat, contohnya wal asri, maka itu dinamakan dengan isim. Yang terakhir yaitu munada. Munada ini adalah panggilan, contohnya ya Aliyun. Kemudian isim. Isim ini terbagi 2, yaitu isim ma'rifah dan isim mabni. Yang mana isim ma'rifah adalah isim yang masih bisa dirubah baris akhirnya. Contohnya ja'a Zaidun au ra'aitu Zaidan. Maka isim ma'rifah ini berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Yang kedua yaitu isim mabni. Isim mabni adalah tidak akan bisa berubah harokat akhirnya. Al-misal hatta dan ila, walaupun ada masuk amil-amil tersebut, maka tidak akan terpengaruh oleh harokat akhirnya. Yang bahasan kedua yaitu fi'il. Fi'il adalah kata benda yang berkaitan dengan waktu, dan fi'il ini terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah fi'il yang pekerjaan ataupun perbuatan yang telah terjadi di masa lampau. Dan adapun fi'il mudhari yang terjadi sekarang, dan fi'il amr yaitu perintah. Adapun ciri-ciri dari fi'il ini yaitu qad. Jika suatu kalimat diawali dengan qad, maka itu dinamakan fi'il. Al-misal qad aflahal mu'minuna. Ciri-ciri kedua yaitu sin. Jika suatu kalimat diawali dengan huruf sin, maka itu dinamakan dengan fi'il. Al-misal sata'lamuna. Selanjutnya yaitu saufa. Suatu kalimat yang dimasuki saufa, maka itu dinamakan dengan fi'il. Contohnya saufa ta'lamuna. Kemudian ciri-ciri terakhir yaitu ta'tanis sakinah. Jika suatu kalimat itu dimasuki dengan ta'tanis sakinah. Adapun yang ketiga yaitu pembahasan tentang huruf, yang mana huruf ini tidak mempunyai ciri-ciri khusus seperti isim dan fi'il, namun
Namun huruf ini sangat banyak sekali contohnya. Yang selanjutnya yaitu murakkab. Murakkab ini adalah suatu pengucapan yang terdiri dari beberapa kata dan mempunyai makna. Murakkab ini terdiri dari 4, yaitu murakkab isnadi, murakkab wasfi, murakkab idofi, dan murakkab adadi. Yang pertama yaitu murakkab isnadi. Murakkab isnadi ini adalah gabungan dari 2 kata ataupun beberapa kata yang memiliki penyandaran. Dan tarkib isnadi ini terdiri dari 2 kata, yaitu isnadi dan musnadi. Contohnya, as-sama'u jamilun. Yang dimaksud isnadi itu yaitu as-sama' dan jamilun yang menjadi musnadinya. Yang kedua yaitu tarkib wasfi, yang mana tarkib wasfi ini adalah sejenis dan gabungan beberapa kalimat huruf yang sama atau sejenis, seperti muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Contohnya, al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatu adalah makrifah dan arabiyah juga makrifah. Yang ketiga yaitu atau pembahasan yang ketiga yaitu tentang murakkabul idofi. Tarkib idofi ini terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilain. Contohnya yaitu baitul hindin, yang menjadi mudhafnya yaitu baitun dan mudhaf ilainnya yaitu hindin. Dan mudhaf ilaih ini selalu berbaris kasrah. Kemudian yaitu tarkib adadi. Tarkib adadi ini dimulai dari bilangan angka 11 sampai 19. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu alamatul raf'i, yaitu tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil yang masuk kepada suatu kalimat, itu ataupun satu kata tersebut yang menyebabkan ia berbaris rafa, nasab, khafat maupun jazm. Adapun pertanda bagi i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, khafat, jazm. Adapun pertanda bagi rafa itu ada 4 juga, yaitu dhamma. Dhamma yang menjadikan pertanda asli bagi rafa. Kemudian waw dan alif dan nun itu adalah naibul dhamma atau pengganti dari dhamma. Kemudian menjadi petanda bagi rafa ada 4 bentuk. Yang pertama, apabila ia berbentuk isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan satu, contohnya qala Muhammadun. Kemudian apabila ia berbentuk jamak taksir, contohnya kitabun kutibun. Kemudian apabila ia berbentuk jamak muannats salim, contohnya idza zakal mu'minat. Kemudian apabila ia berbentuk fi'il mudhari alladhi lam yattadil bi harfi syai'in. Dan adapun waw pertanda rafa pada 2 bentuk. Yang pertama, apabila ia berbentuk jamak muzakkar salim, al-misal yarfa'ul mu'minun. Kemudian apabila ia berbentuk asmaul khamsah, di sini asmaul khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalika. Contohnya jaa abuka. Kemudian ada alif pertanda bagi rafa pada 1 bentuk, yaitu bentuk musanna, contohnya qala rajulani. Dan kemudian yang terakhir yaitu nun menjadi pertanda bagi rafa dalam suatu keadaan, yaitu pada ketika berbentuk af'alul khamsah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang alamatun najm.
yang mana alamatun nasbi ini yaitu pertanda bagi nasab. Pertanda bagi nasab ini ada 5, yaitu fathah, alif, ya, kasrah, dan hazfun nun. Pertanda nasab ini yaitu fathah apabila ia berbentuk mufrad, contohnya ra'aitu zaidan. Kemudian apabila ia berbentuk jamak taksir, contohnya ra'aitu zuyudan. Kemudian dan apabila ia berbentuk mudhari, contohnya lan nayrahu 'alaiha 'akifin. Kemudian pertanda bagi nasab itu alif apabila ia berbentuk asmaus sittah, dan pertanda bagi nasab itu ya apabila ia berbentuk musanna, contohnya qara'atu kitabain. Kemudian pertanda bagi nasab itu ya apabila ia berbentuk jamak mudzakkar salim, contohnya ahsabtu sholihina. Kemudian pertanda nasab yang keempat yaitu kasrah apabila ia berbentuk jamak muannas salim, contohnya ra'aitu muslimatin. Kemudian pertanda nasab yang terakhir yaitu hazfun nun, contohnya yaitu yaf'alu. Awal katanya itu yaf'aluna karena masuk huruf nasab menjadi yaf'alu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang alamatul hafdi. Perlu diketahui bahwa khafat ini hanya masuk pada isim saja dan tidak akan pernah masuk pada fi'il. Pertanda bagi khafat itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu kasrah. Kasrah ini pertanda khafat yang asli. Al-ya dan al-fathah adalah naibul kasrah atau yang disebut dengan pengganti dari kasrah. Kemudian pertanda khafat itu kasrah apabila berbentuk isim mufrad munsharif, contohnya bismillah. Dan kemudian apabila ia berbentuk jamak taksir, contohnya ar-rijalu nasyibi. Dan apabila ia berbentuk muannas salim, contohnya wa qul lil mu'minati. Kemudian pertanda khafat ya apabila ia berbentuk asmaus sittah, contohnya majma'al bahrain. Kemudian apabila berbentuk jamak mudzakkar salim, contohnya fa'it'amus sittina. Dan kemudian apabila ia berbentuk isim ta'niyah atau isim tasniyah, contohnya qul lil mu'minat. Kemudian pertanda khafat yang ketiga yaitu fathah, contohnya min majarihina. Baik, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu alamatul jazm, yang mana yaitu tentang i'rab jazm yang memiliki 3 alamah. Yang pertama yaitu sukun, hazfun akhir, dan hazfun nun. Tetapi di antara 3 alamah sukun adalah aslinya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan, di i'rab jazm hanya masuk pada fi'il. Contoh sukun, alamat sukun menempati pada fi'il mudhari shahih akhir, yang akhirnya tidak ada sesuatu apapun, dan yang dimaksud shahih akhir di sini adalah huruf terakhirnya. Contohnya lam yadarib. Yang kedua yaitu hazful akhir, yang membuang huruf akhir dan menempati pada fi'il mudhari muqtal akhir. Fi'il mudhari muqtal akhir adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf illat, yakni huruf illat itu yaitu alif, waw, ya. Contohnya yakhsha menjadi lam yakhsha. Yang ketiga yaitu hazfun nun, membuang hazfun nun yang menempati pada af'alul khamsah. Dan huruf nun
itu dibuang karena nun tersebut adalah nun al-marofah. Contohnya lam yakhruju, lam takhruju, lam yakhruja, lam takhruja, lam takhruji. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah hiya jumlatul lati tabada'u bi ismi. Jumlah ismiyah ini adalah suatu kalimat yang tersusun atas mubtada dan juga khobar. Dan jumlah ismiyah ini juga diawali dengan isim. Adapun qawaid jumlah ismiyah yaitu yang pertama mubtada dan khobar haruslah marfu. Yang kedua yaitu mubtada, isim makrifah dan khobar. Isim maksirah kecuali kepada isim alam dan isim isaroh dan juga isim dhamir. Yang ketiga yaitu yuhibbu khabaru ma'a mubtada min haitsu naw'i wal kamiyat. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang al-jumlatul fa'iliyah. Al-jumlatul fi'liyah hiya mu'allafatu min fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya hadarul ustaz. Fi'il adalah kata benda yang berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi tiga yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun fi'il adalah pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jumlatul fi'liyah terdiri dari dua yaitu jumlatul fi'liyah lazim dan jumlatul fi'liyah muta'addi. Jumlah fi'liyah lazim adalah jumlah yang masih membutuhkan objek. Contohnya jalasa tufla ilal kursi. Dia masih membutuhkan objek. Kemudian jumlah fi'liyah muta'addi yaitu jumlah yang tidak membutuhkan objek lagi karena kalimatnya itu sudah sempurna tanpa isim. Contohnya kutiballahu syiyam. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu fa'il wa naibul fa'il. Fa'il dan wa naibul fa'il ini adalah ism marfu' yadullu ala min waqa'i minhul fa'il au at-tashifu bihi. Contohnya qara'a Muhammadun. Kemudian fa'il terbagi dua yaitu fa'il zahir dan fa'il mudhammar. Fa'il zahir itu yaitu fa'il kelihatan jelas namanya, dan fa'il yang mudhammar ini yang tidak disebutkan secara tidak langsung melainkan memakai dhamir huwa, humahum, dan seterusnya. Kemudian naibul fa'il adalah al-ismu marfu' alladhi lam yadhkaru ma'ahu fa'il. Yang tidak disebutkan fa'ilnya contohnya yaitu yaqra'u. Tidak disebutkan siapa yang membaca tersebut namun diganti dengan dhamir. Kemudian naibul fa'il ini terbagi dua yaitu naibul fa'il yang zahir dan naibul fa'il yang mudhammar atau yang diganti dengan dhamir. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar huwa ismun 'ari 'anil awamilul lafziyah. Mubtada adalah isim yang sunyi dari amil lafziyah, sedangkan khabar yaitu ismun marfu'un, isim yang dirofakkan. Contohnya Zaidun qa'imun.
Mubtada terbagi dua, yaitu mubtada yang dzohir atau nyata dan mubtada yang mudhammar atau yang tersembunyi atau juga disebut kata ganti. Kemudian khabar yang terbagi dua yaitu khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Kemudian khabar ghair mufrad itu yang terbagi dua yaitu khabar ghair mufrad sibhul jumlah dan ghair mufrad jumlah. Kemudian ghair mufrad jumlah ini khabarnya jar dan majrur dan jarur. Kemudian jumlah ghair mufrad jumlah ini juga terbagi yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang selanjutnya yaitu af'al muqarrabah. Af'al muqarrabah atau yang disebut suatu yang dekat tapi tidak jadi atau yang disebut dengan hampir. Af'alul muqarrabah terbagi tiga yaitu af'alul muqarrabah qarib, af'alul syuru' dan af'alul rujuk. Af'alul qarib ini hampir saja, contohnya kada zaidu yakum, hampir saja Zaid berdiri. Yang kedua yaitu af'alul syuru' yang mempunyai arti mulai atau perbuatannya akan terjadi, contohnya yaitu akhadha ti'la yabaqi atau akhadha tifla yabaqi, anak itu mulai menangis. Kemudian af'alul muqarrabah yaitu ketiga yaitu af'alur rujuk yaitu pengharapan atau artinya semoga, contohnya al-misal asyallahu ayyahdi, semoga Allah memberi hidayah. Baik, ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Adapun inna wa akhwatuha ada 6 yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Khobar inna dan anna ini digunakan atau dalam arti kata menguatkan. Contohnya fa innallaha ghafurur rahim. Adapun perbedaan inna dan anna karena sama-sama menguatkan, perbedaannya yaitu inna terletak di awal dan sedangkan anna terletak di pertengahan kalimat. Selanjutnya yaitu ka'anna, digunakan untuk menyerupakan makna yang dikuatkan. Al-misal ka'anna jaidan asadan, seakan-akan jaid itu singa. Yang keempat yaitu lakinna, contohnya Zaidun syuja'un lakinna bakhilun. Yang selanjutnya yaitu laita. Laita digunakan yang mustahil atau yang disebut dengan tamanni. Contohnya laita syababa 'aidun. Kiranya masa muda dapat kembali. Yang terakhir yaitu la'alla yang digunakan yang mungkin saja terjadi. Al-misal la'alla Zaidan qa'iman. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan salah pengucapan atau kata. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.